Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, materi membuat daftar dan hasil wawancara. Apakah adik-adik semua sudah menonton video cara membuat pertanyaan wawancara? Kalau misalnya belum, tonton dulu ya, karena di video ini kita sudah membahas apa itu wawancara, apa itu pewawancara dan narasumber, cara membuat daftar pertanyaan, syarat menjadi narasumber, dan sikap baik pewawancara kepada narasumber. Nah, buat adik-adik yang sudah nonton video cara membuat daftar pertanyaan wawancara, kita lanjut ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah membuat daftar pertanyaan? Nah, langkah selanjutnya ini adalah tahap pelaksanaan. Ada 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah pembukaan, di mana pewawancara memperkenalkan diri dengan santun. Selain itu, ia menyampaikan tujuan melakukan wawancara. Tahap yang kedua adalah inti, di mana pewawancara mengajukan daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, ia menulis informasi yang disampaikan oleh narasumber. Tahap yang terakhir adalah penutup, di mana pewawancara menutup wawancara dengan baik serta memberi kesan yang menyenangkan. Misalnya, dengan mengucap terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu dan mau memberikan informasi. Setelah melakukan tahap pelaksanaan, selanjutnya kita harus menyusun laporan hasil wawancara. Ada beberapa bagian dalam melakukan hasil wawancara. Yang pertama, kita harus menulis tema atau topik wawancara. Tema atau topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Contoh tema atau topik wawancara yaitu peduli lingkungan dengan membudidayakan pupuk kompos. Artinya, membicarakan tentang kegiatan pembuatan pembudidayaan pupuk kompos. Selanjutnya, kita juga menulis narasumber. Narasumber dicantumkan agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi dalam wawancara. Selain itu, kita juga harus menuliskan pewawancara. Pewawancara dicantum agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara. Selain itu, kita juga harus menulis waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis dalam laporan agar pembaca mengetahui kapan dan di mana wawancara dilakukan. Yang terakhir, kita harus menulis hasil dan kesimpulan wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan selama melakukan wawancara. Hasil wawancara ditulis dengan bahasa yang baik, sehingga mudah untuk dipahami. Kesimpulan wawancara ditulis agar pembaca mengetahui hasil akhir dari kegiatan wawancara. Hasil dan kesimpulan wawancara ditulis dalam bentuk paragraf. Ingat ya adik-adik, khusus untuk hasil dan kesimpulan wawancara harus kita tulis dalam bentuk paragraf. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya materi bahasa Indonesianya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.